Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah kita hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini tetap istiqamah, mampu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juara keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih istiqamah untuk melaksanakan ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Pagi hari ini kita akan membahas keutamaan bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh barakah, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang akan mengeluarkan kita dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala karena pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan sangat luar biasa keutamaannya. Al-Faqih dalam kitab Tanbihul Ghafilin menuturkan dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Hamad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Khilabah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan berita gembira kepada para sahabat pada masa itu, seraya bersabda, qad ja'akum sahrur ramadana sahrur mubarak, qad iftaradallahu alaikumul siyamahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, telah datang kepada kita semua. Allah mewajibkan di bulan itu, di bulan Ramadan, yaitu berpuasa di dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan, tuftahu fihi abwabul jannah. Maka pada bulan Ramadan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah pun menutup pintu-pintu neraka. Wa tughlalu fihi maradatus sayatin, dan Allah pun mengikat syaitan-syaitan yang terkutuk atau membelenggu syaitan-syaitan pada bulan Ramadan. Wa fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar
yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah Allah sampaikan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan, bulan yang luar biasa, terdapat satu keutamaan atau banyak keutamaan. Yang pertama, pada bulan Ramadan itu dijadikan bulan yang penuh berkah, dijadikan bulan yang penuh barokah, dijadikan bulan itu sebagai bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah berikan kepada manusia. Ketika manusia menjalankan puasanya, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya, Allah akan ridho kepadanya, sebagaimana sampaikan oleh Abu Hurairah yang telah diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dan mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah semua dosa-dosa yang telah lalu. Pada bulan Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah, Allah pun mewajibkan kita berpuasa di dalamnya, karena di dalam kita melaksanakan puasa, maka karena iman dan mengharap ridha Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya pada bulan Ramadan itulah Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah buka pintu-pintu surga, sehingga ketika datang bulan Ramadan, kita akan dipermudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita akan mudah melakukan ketaatan-ketaatan, kita akan mudah melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu nerakanya. Pada bulan Ramadan itu pula, sebagaimana sabda Rasulullah, setan-setan yang jahat telah dibelenggu, sehingga diharapkan manusia, umat Islam khususnya, mampu menjalankan ibadah dengan sekhusyuk-khusyuknya. Tapi mengapa, ada pertanyaan, jika setan telah dibelenggu, ternyata di bulan Ramadan masih banyak sekali terjadi kemaksiatan, masih banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak lain, walaupun setan telah dibelenggu, tapi setan telah mentraining manusia 11 bulan di luar Ramadan. Setan telah mendidik manusia menjadi kebiasaan-kebiasaan jeleknya di luar Ramadan, sehingga walaupun setan dibelenggu, manusia itu telah terbiasa melakukan kemaksiatan itu. Walaupun di dalamnya, jika dia mau melakukan kebaikan, maka Allah berikan jalan yang terbaik dan kemudahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan itu juga sebagaimana sabda Rasulullah, terdapat satu malam yang malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang nilainya, yang ibadah pada malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan lamanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau umat-umat terdahulu usianya ratusan tahun, ada umat yang bahkan usianya ribuan tahun, tapi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya hanya puluhan tahun. Oleh karena itu, Allah berikan kemudahan untuk ibadah bisa melebihi umat-umat terdahulu dengan memberikan keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu datangnya Lailatul Qadar, yang malam itu ibadah kita sama dengan beribadah 1000 bulan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan Ramadan yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita kemudian tidak
mempergunakan atau memanfaatkan datangnya Ramadan ini di usia kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlenakan dengan hawa nafsu kita sehingga menelantarkan Ramadan datang dan pergi ala kadarnya. Oleh karena itu kita persiapkan dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tatakun, yang senantiasa menjadi orang-orang yang terampuni dan dimasukkan ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.